SD Al-Kausar Temanggung kemarin pada tanggal 30 Agustus mengikuti lomba MAPSI tingkat kecamatan Temanggung mendapatkan piala 26 dengan 12 cabang lomba. 14 cabang, iya 14 cabang lomba. Dan yang juara 1 kita mendapatkan 9 Bapak Ibu semuanya. Ini berkat putra putri Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah SD Al-Kausar kemarin pada MAPSI mendapatkan juara umum. Dan insya Allah besok tanggal 13 September, besok hari Rabu Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan ke tingkat kabupaten yang ada di Kecamatan Kandangan. Kita mohon doa restu juga ya Bu Rida ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Kalau bisa sampai provinsi semuanya. Amin. Ya. Ini untuk cabang lombanya kemarin apa saja ini Bu Rida? Ada rebana, kemudian tilawah juara 1. Ada cerita Islami, ada khot, yang kita putra putri ya, putra putri kemudian juara 1. Kemudian ada kaligrafi, kita juga juara 1. Untuk besok tanggal 13 September hari Rabu bertepatan di Kecamatan Kandangan, bagi Bapak Ibu yang sekiranya bisa hadir bisa menyaksikan anak-anak iya kita. Betul sekali, memberikan support dan doa untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita akan menyaksikan juga apa ini Bu Rida? Menyaksikan ada cerita Islami yang akan dibawakan oleh Diandra Haidar kelas 4A2. Iya, sini dulu Mas Haidar. Mas Diandra ya panggilannya ya. Mas Diandra ini merupakan juara 1 cerita Islami yang besok pada tanggal 13 September hari Rabu di Kecamatan Kandangan akan mewakili Kecamatan Temanggung mengikuti ajang di tingkat kabupaten. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mas Diandra kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 4. Ini Mas Diandra ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Cek. Mas Diandra kira-kira akan cerita apa sekarang? Cerita Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar cerita tentang Sunan Kalijaga? Sudah ada ya. Kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Mas Diandra yang akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Diandra. Silahkan. Tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, tadi ada penggalan lagu dari karya Sunan Kalijaga yang akan saya ceritakan kali ini. Yuk kita simak ceritanya baik-baik. Syahdan, di tanah Jawa lahirlah putra yang kelak menjadi Panglima Wali Songo. Kecilnya diberi nama Raden Said Putumenggung Wiladita. Kala itu rakyat di Kadipaten Tuban sangat menderita karena musim kemarau dan paksaan membayar pajak. Raden Said berniat mengurangi penderitaan rakyat dengan cara tiap malam beliau mengambil hasil bumi yang berada di gudang kadipaten untuk dibagikan kepada rakyatnya. Sampurasun! Ya Allah,
Lama-kelamaan orang mengetahuinya. Adipati Wilatita marah dan menghukum Raden Said agar tangannya dicambuk 200 kali, disekap dan tidak boleh keluar rumah. Setelah terbebas dari hukumannya, Raden Said tetap melanjutkan aksinya dengan mengenakan topeng khusus dan pakaian serba hitam. Suatu hari, gegerlah masyarakat Kadipaten Tuban mendengar junjungannya berbuat nista. Adipati Wilatita murka. Ia tidak menyangka bahwa anaknya dapat berbuat sekeji itu. Ayahanda, dengarkan penjelasanku. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan perbuatan itu. Itu fitnah, ayah. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi dan jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari itu. Dengan berat hati, Raden Said meninggalkan Kadipaten Tuban. Hari berganti, bulan pun berlalu. Akhirnya Raden Said menetap di hutan Jatiwangi. Ia tetap menjadi perampok budiman dan orang mengenalnya dengan sebutan Branda Loka Jaya. Suatu hari ada laki-laki tua berjubah putih dengan membawa tongkat yang gagangnya berkilauan. Hei orang tua, berhenti! Astaghfirullahaladzim! Raden Said merebut tongkatnya dengan paksa hingga orang tua itu jatuh tersungkur. Mengapa kau lakukan itu, anak muda? Sambil mencermati tongkat milik orang tua itu. Walah, jebule orang emas iki. Jangan menangis, ini tongkatmu ku kembalikan. Bukan tongkat ini yang ku tangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Iya, memang berdosa karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makan ternak itu tidak mengapa, tetapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar suatu dosa. Hati Raden Said tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari ini? Saya inginkan harta. Untuk apa kau menginginkan harta? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia perbuatanmu, tetapi sayang, hanya caranya yang keliru. Boleh aku bertanya, anak muda, jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakan itu benar? Apa? Sungguh perbuatan yang bodoh, hanya menambah bau dan kotor pakaian itu saja. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok, mencuri. Kau melakukan hal yang sia-sia. Allah adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari yang halal. Hati Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Ia tidak mengetahui jika lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Kemudian lelaki berjubah putih itu pergi dari hadapan Raden Said. Sepertinya santai saja ia melangkahkan kakinya. Raden berusaha menyusulnya. Jatuh, bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu tampak dalam.
Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu! Sudilah untuk menerima saya sebagai murid. Menjadi muridku mau belajar apa? Apa saja asal Tuhan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Kemudian lelaki berjubah putih itu menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menunggunya. 3 tahun kemudian Raden Said terbangun setelah Sunan Bonang mengumandangkan azan. Raden Said berguru dengan Sunan Bonang di Tuban dan mendapat gelar Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam menggunakan media wayang dan gamelan. Beliau wafat dan dimakamkan di Kadilangut Demak. Semoga amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibrah dan hikmah dari kisah Sunan Kalijaga yaitu bila kita ingin berbuat baik harus dilandasi dengan ilmu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Mas Andra, ini Mas Andra sudah membuktikan. Apa buktinya? Barang siapa bersungguh-sungguh, apa tadi lanjutannya? Kita akan mendapatkan. Kita akan mendapatkan. Ini sudah terbukti bahwa Mas Andra bersungguh-sungguh dalam latihannya dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ini Mas Diandra ya. Mas Diandra ini kemarin bersaing dengan 43 peserta dari SD se-Kecamatan Temanggung. Mohon doa restu juga besok pada tanggal 13 September hari Rabu di Kecamatan Kandangan, Mas Diandra akan mewakili Kecamatan Temanggung. Terima kasih Mas Diandra. Sama-sama. Silakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga tak kalah menariknya. Ada penampilan juga dari siswa-siswi SD Al-Kausar yang berprestasi juga. Kemarin juga mengikuti lomba MAPSI, yaitu Mas Alifiandra. Kalau yang tadi cerita Islami itu Mas Diandra. Sekarang yang khitobah ya. Yang khitobah ini namanya Mas Alifiandra. Ini sedang persiapan, sudah memakai jas. Ini jauh sekali ini ya. Kemarin juga Mas Alifiandra ini bersaing ketat dengan 43 SD yang ada di Kecamatan Temanggung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Komite SD Al-Kausar Temanggung. Silakan untuk bisa menempati tempat yang sudah kami sediakan. Akan tetapi Mas Alifiandra ini kemarin mendapatkan juara 2 ya dari 43 peserta. Alhamdulillah kita sudah melewati persiapannya yang sangat luar biasa sampai kita mendapatkan juara kedua. Ya, sudah siap? Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama penampilan dari Mas Alifiandra yang akan menampilkan khitobah dengan judul The Miracle of Akhlakul The Karimah. Miracle of Akhlakul Karimah. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidi Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi akhyar ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian,
para wali murid kelas 6 dan Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, yang telah memerintahkan hamba-hambanya agar berakhlak mulia. Maka kesyukuran ini kita ikhwarkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat, terangkai salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, akhlak adalah hal yang penting bagi seorang muslim. Bahkan dikatakan belajar adab akhlak dahulu sebelum ilmu. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam definisinya, al-akhlaqu hiya sifatur rasiyatum fil qalbi tasduru anha taf'alum bisuhum lati wa tashir min ghairi hajati wa ru'yah. Jadi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan segala perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min khairikum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya termasuk orang yang terpilih di antaramu ialah yang terbaik budi pekertinya. Allah guide us to the straight path. None of us is supposed to go astray. Allah menuntun kita ke jalan yang lurus. Tidak seorang pun di antara kita yang dianjurkan sesat. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Hadir rahimakumullah, salah satu contoh akhlak Rasulullah yaitu ketika Rasulullah mendatangi seorang pengemis Yahudi buta, yang mana setiap hari pekerjaan pengemis buta ini selain mengemis tetapi juga menyebarkan fitnah tentang Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah marah ataupun membalasnya. Justru setiap hari Rasulullah memberikan makanan, bahkan menyuapi pengemis buta tersebut. Seperti senandung ini, akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Seandainya ibadah itu keluar dari dalam hati yang ikhlas, maka akan membuahkan akhlak yang mulia. Karena satu, sholat yang benar itu akan mencegah manusia dari kejian dan kemungkaran. Yang kedua, puasa dan zakat murni akan membuahkan kesabaran dan kedermawanan. Yang ketiga, haji yang mabrur akan membuahkan kesabaran dan baik dalam bergaul. Tanda benarnya ibadah itu ikhlas adalah berakhlak mulia.
sedangkan tanda ibadah adalah berakhlak buruk. Contoh dari budi pekerti yang baik adalah jujur, bijaksana, memberikan pertolongan, berkasih sayang terhadap sesama, dan lain sebagainya. Marilah kita usahakan sekuat tenaga untuk selalu berbudi pekerti luhur dan menjauhi segala pekerjaan buruk. Seperti pepatah Jawa, urip kang utomo, mateni kang sempurna. Selama hidup kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan menemukan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Marilah kita berdoa agar dijauhkan dari budi pekerti yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkawatil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khitbah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Alifiandra Bagas Mahardika. Iya, untuk selanjutnya, penampilan selanjutnya kita juga tidak kalah menarik juga ini. Betul, ya Bu Lida ya. Ada penampilan mocopat. Mocopat yang besok juga akan mewakili SD Al-Kausar Temanggung dari tingkat Kabupaten. Iya, Kabupaten Temanggung. Ananda Renata Putri Fania ini yang besok pada tanggal 13 September pada hari Rabu di Kecamatan Kandangan akan mewakili Kecamatan Temanggung dalam lomba MAPSI tingkat Kabupaten Temanggung. Beri tepuk tangan yang meriah buat penampilan Ananda Renata Putri Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Renata Putri Fania badhe nyekar dandang gula panglipur turu lare laras pelok padet 6. Ingkang kamot ing surat Al-Asri surat ingkang kaping 103 mung telung ayat cacahe. Kapisan tegesipun demi waktu utawi wanci mangkono wedinira wigatining waktu
pasar ajining waktu yakti tanpa upami ya kongsi tanpa guna dene jarwane ayat kaping duwi sayektine manungsa menika padha kapitunan kabeh dene katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal saleh sarta gelem suka pemut lingkine lingan ingkang hat lan weh pemut netepi sabar sayekti wus purna jarwanira sekar kinanti wantah laras lendra padhet sanga nyinau surasipun kul jarwane tembung iki dawuhna sira Muhammad angayom kula mring Gustining para manungsa iya ratuning sujanmi sembahan manungsa nyuwun pangreksa ing Gusti saking culikaning setan kang singidantan ketawis nggodha atining manungsa arupa manungsa lan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ananda Renata Putri Fania yang besok pada tanggal 13 September hari Rabu akan mewakili Kecamatan Temanggung menuju tingkat kabupaten. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara Inti Khotmil Quran Bimakta ke-13 SD Al Kausar Temanggung.